Shalom, bertemu lagi dalam channel YouTube Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan. Anda bersama dengan saya, Pastor Elin Motibi, dan pada hari ini saya akan menyampaikan satu renungan untuk kita renungkan bersama-sama dengan tajuk Selalu Baru Setiap Pagi. Mari kita semua tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan yang di surga, terima kasih karena kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami untuk merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini, hamba-Mu dan juga para pendengar, agar firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada seorang adik kecil yang bernama Dayen. Dia merupakan seorang yang perfeksionis. Dia suka kalau tugas-tugas yang dia lakukan itu semuanya adalah tugas yang sempurna. Dia tidak suka yang tidak sempurna. Dia mau sesuatu yang sempurna. Dan satu kali guru memberikan tugas kepada mereka di kelas, dan tanpa sengaja Dayen telah menumpahkan air ke atas kertas untuk membuat tugas itu. Dan Dayen dengan penuh sedih, dia melihat kertas tersebut sudah rosak dan dia menundukkan kepalanya, dia menangis. Karena dia tahu dia tidak lagi dapat memberikan hasil yang sempurna dengan tugas yang sudah diberikan. Dia menangis. Dia berdiri, dia mengambil kertasnya, dan dia pergi bertemu dengan gurunya. Dia berkata, "Guru, saya sudah merosakkan kertas untuk melaksanakan tugas ataupun untuk membuat tugas yang guru sudah berikan. Bolehkah saya meminta lembaran kertas yang baru supaya saya boleh membuat tugas saya dengan sempurna?" Guru yang begitu gembira, dia melihat, dia memeluk Dayen, dan dia berkata, "Dayen, jangan sedih, ini guru memberikan kamu kertas yang baru. Jangan sedih, berhenti menangis, kamu terus sambung untuk lakukan tugas kamu." Dan Dayen berhenti menangis, dia mengambil kertas tersebut dengan senyuman yang penuh dengan kegembiraan. Dia kembali duduk di tempat duduknya dan dia mulai untuk melakukan ataupun menyelesaikan tugas yang sudah ibu gurunya berikan kepada dia. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 mengatakan, "Karena kasih setia Tuhan tidak pernah lenyap. Belas kasihannya tidak akan pudar. Semuanya baru setiap pagi. Besar kesetiaan." Setiap hari Tuhan memberkati kita dengan lembaran baru dalam kehidupan kita. Setiap pagi Tuhan memberkati kita dengan satu lembar yang baru untuk kita memulai menuliskan kehidupan kita di kertas tersebut. Kita mungkin bersedih seperti Dayen karena lembaran kertas kita di hari yang kemarin mungkin ada tertulis ataupun tercoret satu perkara yang membuatkan hidup kita tidak sempurna. Tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan dengan berkat kasih-Nya setiap pagi memberikan kita lembaran kertas yang baru untuk kita menuliskan permulaan hari kita yang baru dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ketika kita mau memulai kehidupan kita,
Bersyukurlah karena Tuhan sudah memberikan kita kehidupan yang baru. Dan mulailah kehidupan kita dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan. Kalau hari yang sebelumnya kita ada melakukan dosa, mari kita pastikan di hari yang baru itu kita tidak melakukan dosa. Banyak orang yang berkata ketika membaca ayat ini, mereka berkata, oh kalau begitu tidak masalah kalau saya tiap hari berbuat dosa, karena besoknya akan ada berkat yang baru untuk saya. Ayat ini tidak memberikan kita jaminan ataupun tidak menyuruh kita untuk melakukan dosa, tidak membenarkan kita untuk melakukan dosa. Tapi ayat ini memberikan kita pengharapan bahwa ketika kita pernah berdosa, Tuhan itu memberikan kita berkat pengampunan dalam kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi manusia yang baru, di kehidupan yang baru, di hari yang baru, di pagi yang baru dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, sesiapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Bukan bermaksud setiap pagi Tuhan memberikan kita lembaran kertas yang baru, ataupun bukan bermaksud setiap pagi Tuhan meriset kepala kita supaya yang lama tiada, tinggal yang baru, tidak. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, maka Tuhan akan melenyapkan dosa ataupun kekelaman, ketidaksempurnaan yang tercatat dalam kertas kehidupan kita sebelum ini. Dan Tuhan akan memberikan kita satu kertas yang baru, agar kita boleh menulis semula kehidupan harian kita yang sepatutnya tidak lagi melakukan dosa. Ketika kita adalah manusia baru ataupun ciptaan, ataupun ketika kita menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamat pribadi kita, maka kita ini adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru. Yang lama sudah tidak ada, hanya tinggal yang baru sahaja lagi. Itu sebabnya, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika kita merasa bahwa kehidupan kita kemarin sepertinya menyedihkan dan penuh dengan penyesalan, bawalah semua itu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memperbaharui hidup kita dalam satu lembaran kertas kehidupan yang baru. Hanya Tuhan tempat untuk kita berharap, tempat untuk kita bersandar, dan tempat untuk kita bergantung. Kiranya Tuhan memberkati hari yang baru dalam kehidupan kita selepas ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik. Setiap kali kami mau datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan memohon pengampunan daripada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kami. Dan Tuhan terus menerima kami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan yang di surga, kami ini orang yang berdosa, tetapi kasih karunia Tuhan menyelamatkan kami, melayakkan kami di hadapan Tuhan. Dan kami berterima kasih, kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Ya Tuhan, bila mana kami telah melakukan dosa pada hari ini, ataupun pada sebelum ini, ampuni kami, dan kiranya kami akan memulai kehidupan kami yang baru dengan satu lembaran kertas kehidupan yang penuh dengan kesucian dan penuh dengan penurutan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.